Ya, kita lupakan kemeriahan dari konser Bon Jovi, pemirsa. Sekarang kita kembali kepada kasus yang memang sangat menjadi perhatian publik terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak yang baru-baru ini menjadi perbincangan di masyarakat, yaitu kasus yang terjadi di Jakarta Utara. Kalau boleh saya katakan, stop kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak. Kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana sebenarnya perkembangan kasus tersebut, karena seperti kita ketahui jumlah korban pun juga terus bertambah. Sudah hadir beberapa orang narasumber di studio Talk to News malam hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu kepada Anda dari ujung sana terlebih dahulu yang punya kasus ini sepertinya ya, yang sedang menangani kasusnya. Saya perkenalkan ada AKP Ari Cahyan Nugraha, Kapolsek Kelapa Gading. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak. Kita akan update bagaimana perkembangan kasusnya. Untuk saya bilang predator anak mungkin ya, kalau bisa kita katakan demikian. Kemudian dari KPAI, Komisioner KPAI ada Ibu Maria Advianti. Selamat malam Ibu Maria. Dan yang cukup keras menyuarakan terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak, stop kejahatan seksual, Mas Reza Indragiri. Terima kasih sudah hadir malam hari ini Mas Reza. Kita update terlebih dahulu kasusnya seperti apa sejauh ini Pak Ari. Baik, selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Awal dari polisi bisa mengungkap kasus ini terjadi itu berawal dari adanya laporan masyarakat di tanggal 12 Agustus. Ya. Perjalanannya sampai dengan terbit laporan polisi, penyelidikan dilakukan, itu pun juga tidak serta-merta mudah begitu saja karena saksi awal yang melihat, yaitu tetangga dari korban itu sendiri yang tinggal di satu lingkungan juga dengan tersangka IW ini, di saat melaporkan kepada Pak RW, kemudian berkoordinasi dengan kita, kami mencoba merangkai peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa unsur pemenuhan tindak pidananya, gitu. Kemudian sampai saat ini berarti sudah kurang lebih 8 hari kami melakukan penyidikan kasus pedofil atau pencabulan terhadap anak ini, Mbak. Iya, dan sejauh ini apa yang sudah dihasilkan dari hasil penyelidikan sementara, Pak Ari? Fakta sementara dilihat dari tersangka sendiri yang bersangkutan umur 46 tahun, belum pernah menikah, pekerjaan tukang ojek, dan juga bisa dibilang akrab atau mengasuh anak-anak di sekitar wilayah tersebut. Kemudian yang bersangkutan juga dalam tanda kutip punya posisi bargaining terhadap anak-anak sebagai pembina di sebuah perkumpulan sepak bola yang ada di wilayah. Artinya orang terdekat terhadap atau orang dekat dari anak-anak tersebut begitu? Iya, pasti. Kemudian sampai saat awal kami menerima laporan ini ada kurang lebih 8 korban. Dalam pemeriksaan di awal bisa sudah kita periksa, kemudian bertambah 2 menjadi 10, hari ketiga bertambah 4 jadi 14, hari kelima menjadi 20, Mbak. Hari kelima menjadi 20? Iya, beserta 3 saksi kunci, ibu korban, saksi yang melihat, beserta salah satu anak yang pernah dibujuk untuk mau melakukan, tapi dia lari di saat, mohon maaf, salah satu celananya dari rekannya gitu, di saat diberi uang, dia melihat itu kemudian dia lari pulang ke rumah. Artinya penyelidikan sampai dengan saat ini belum selesai begitu ya? Belum karena kemungkinan korban lain masih ada? Masih ada. Kesulitan juga ya? Buat kami, tanpa adanya peran serta masyarakat tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena sekarang mereka memproteksi dirinya gitu, lingkungan, terutama orang tua yang ada di sana yang punya anak umur belasan, memproteksi dalam arti mereka seperti malu mengatakan ini kepada pihak kepolisian, udah nak nggak usah gitu, ini aib. Padahal kalau kita boleh jujur mengatakan hasil pemeriksaan pihak kepolisian, si tersangka bisa melakukan ini karena dia punya masa lalu yang sama, dalam arti dia mendapat perlakuan yang sama pada saat yang bersangkutan kelas 4 SD. Jadi manakala orang tua yang menonton mungkin atau mendengar berita ini ditampilkan di televisi, kami mengajak mari bekerja sama, karena kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk merehabilitasi kondisi psikologisnya dan kemungkinan, mohon maaf, terserang penyakit begitu, Mbak. Karena kalau tidak diobati, nanti yang kita takutkan, dan para narasumber juga saya kira sepakat, kita akan muncul predator-predator baru seperti tersangka di kemudian hari. Itu apa sih sebenarnya yang diakui oleh pelaku itu sendiri sebagai motif
Trauma pasti, karena seperti disampaikan Sandi, yang bersangkutan juga pernah menerima perlakuan yang sama, tapi itu tidak terungkap. Mungkin berapa puluh tahun yang lalu kalau yang bersangkutan sekarang umurnya 46, berapa mungkin 38 tahun yang lalu kurang lebih, orang Indonesia tidak aware akan ini gitu. Siapa yang mau peduli akan hal ini gitu. Karena juga belum seperti sekarang kan banyak pemerhati, banyak lembaga yang melindungi anak gitu, Mbak. Baik, saya ke Ibu Maria terlebih dahulu. Sejauh ini bagaimana KPAI menyingkapi atau mungkin mengawal kasus yang memang sekarang sedang terjadi di Kelapa Gading ini? Iya, pertama-tama tentunya kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Polsek Kelapa Gading dengan cepat ya, dengan tanggap dan sudah dijelaskan dengan baik tadi oleh Bapak Kapolsek. Karena memang kekerasan seksual itu di mana-mana meningkat ya secara umum gitu kan, dan penanganannya lagi-lagi terjadi setelah kejadian gitu, artinya setelah banyak korban kemudian dilaporkan juga oleh masyarakat, nah, kemudian ini menjadi catatan-catatan dan juga tindakan-tindakan atau respon-respon dari berbagai pihak. Nah, sebetulnya yang ingin kami sampaikan adalah ada dua hal yang perlu di-highlight. Satu tadi, bahwa pelaku adalah orang yang dekat dengan anak. Artinya ketika memang orang tua sudah merasa nyaman, ada seseorang yang bisa dalam tanda kutip mengasuh anak gitu ya, apakah itu dalam hal olahraga ataupun juga antar jemput sekolah begitu. Itu tidak serta-merta kita kemudian meletakkan nasib anak kita di orang tersebut. Ini penting, dan kadang-kadang ini ataupun sering inilah yang dilupakan oleh orang tua, gitu kan, bahwa pengawasan itu tetap penting, walaupun orang itu sudah mereka cukup percaya dan cukup nyaman dengan mungkin trust yang dibangun oleh orang tersebut. Yang kedua juga pola pengasuhan ataupun juga pengasuhan tuh jangan disubkontrakan gitu ya. Artinya disubkontrakan tuh tetap orang tua itu harus memegang peran utama. Nah, ini juga menjadi catatan bagaimana orang tua terutama di perkotaan mungkin yang dinamika ataupun juga tinggi sekali aktivitasnya begitu, dan waktunya sempit untuk bertemu anak-anak di rumah, bisa menyiasati ataupun juga mengatur strategi keluarga, sehingga ketahanan keluarga itu tidak porak-poranda hanya karena permasalahan yang justru ada di luar lingkungan rumahnya gitu. Nah, ini adalah dua highlight yang saya kira perlu disadari. Selain juga mungkin kalau dari kepolisian bagaimana menimbulkan kepercayaan ataupun keberanian untuk melapor ketika sudah ada kejadiannya, sehingga masalah ini tidak menjadi berulang. Gitu kan, yang kita harapkan kan masalah ini tidak berulang. Gitu. Bisa di Jakarta Utara, bisa di Jakarta Selatan ataupun di DKI Jakarta pada umumnya begitu kan. Belum lagi kita nanti kalau melihat ke Jakarta Pusat, di sekitar Tanah Abang, dan banyak sekali tempat-tempat seperti itu. Problemnya adalah kekerasan seksual ini tidak diselesaikan secara komprehensif. Kita biasanya fokus pada penyelesaian kasusnya. Mohon maaf, memang itu tugasnya Pak Polisi begitu kan. Tetapi kemudian bagaimana rehabilitasi anak, rehabilitasi orang tua agar mereka kemudian bisa menyadari bahwa sedikit banyak ada kesalahan di dalam pola komunikasi, pola pengasuhan mereka dalam keluarga, sehingga terjadi anaknya menjadi korban. Baik Ibu Maria, saya potong terlebih dahulu karena kita harus break, dan memang ada beberapa hal tadi yang disampaikan, ada dua highlight yang memang harus diketahui, bagaimana cara pengawasan dari orang tua dan juga harus mewaspadai orang yang dikatakan sebagai orang dekat terhadap anak-anak. Kita akan membahas lebih lanjut pemirsa di Talk to iNews setelah iNews terkini berikut ini.